Hi lovely people, lovely friend, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noya Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Terima kasih banyak kalian yang sudah klik video ini. Vlog kali ini saya akan share dengan kalian semua mengenai bagaimana sih cara kita meyakinkan Mas Bule agar dia yakin bahwa kita ini serius. Buat ladies, buat kalian di sana yang kalian ini sedang melakukan penjajakan dengan pria bule dan kalian itu merasa bahwa aduh gimana sih cara meyakinkan si Mas Bule supaya dia tuh tahu, dia tuh yakin bahwa kita itu serius. Saya klaim lagi, saya di sini bukan ahli di bidang perjodohan atau yang expert di bidang perjodohan dengan pria bule, tapi karena saya punya pengalaman pribadi, jadi saya di sini akan share cara meyakinkan Mas Bule kalau kita ini serius menjalani hubungan dengan beliau. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke cara-cara. Let's get into it. Enjoy the video. Inilah cara yang saya lakukan, tidak berekspektasi terlalu tinggi. Jadi saya waktu itu, pokoknya saya melakukan yang terbaik. Saya tidak berekspektasi sekali bahwa si cowok ini pasti baik. Yang penting saya baik dulu deh. Saya memberikan yang terbaik. Hasilnya saya serahkan kepada beliau gitu. Jadi tapi ya alhamdulillahnya beliau menyambut dengan baik. Pokoknya let it flow aja. Kemudian kedua, saya jalani dulu deh dalam waktu beberapa bulan. Dalam 3 bulan saya kasih periode 3 bulan, saya jalani dulu deh, tidak memaksakan keadaan, kita jalani dulu. Itu dari waktu yang kurung waktu itu baru saya nanti berpikir lebih ke serius lagi gitu. Klik dulu sampai yakin gitu. Jadi ya jalanin aja dulu sampai batas waktu yang kita harus tentukan begitu. Kemudian yang selanjutnya, saya tidak memaksakan menjadi si pria ini harus dengan saya. Jadi saya tidak pernah memaksakan beliau untuk menyukai saya. Biarkan dia mencintai saya, menyukai saya dengan saya apa adanya. Bukan ada apanya. Gitu. Yang nextnya saya bikin dia nyaman dengan kita, bikin si Mas Bule nyaman dengan kita. Awalnya jangan terlalu kita yang gimana gitu, memberikan space, menjadi kita tuh teman gitu, teman curhat, teman ini mendengarkan baik. Akhirnya kalau dia nyaman dengan kita, dengan sendirinya dia tergantungan dengan kita gitu kan ya. Kita nyaman dengan sesuatu kan kita pengennya tetap di situ gitu, di zona itu. Jadi pendengar yang terbaik dan tidak tidak memancing dia emosi, dalam artian misalkan dia nggak ada kabar atau apa, kita nggak perlu yang baper gimana gitu. Jadi kalau dia nggak ada kabar, misalkan kita kabarin, tapi kita juga jangan 2 hari nggak kabar, kita kabar, kamu kemana aja sih gitu, saya ngabarin kok nggak ada dibalas gitu. Jadi biarkan gitu, cari kenyamanan itu. Dan kita bukan hanya dia yang cari kenyamanan, kita pun harus memberikan kenyamanan juga buat diri kita gitu. Gimana sih buat nyaman buat kita, karena kalau kita nyaman juga, dia pun akan si pria yang sedang jalan dengan kita, dia akan merasakan nyaman itu gitu, kenyamanan itu. Nah ketika sama-sama kita merasa nyaman, nah kita lah baru di situ kita akan klik. Intinya adalah membuat nyaman dan happy ya, agar membuat si pasangan kita juga nyaman begitu. Kemudian yang ke selanjutnya, waktu itu saya bikin tegasnya dalam artian dengan berjalannya waktu kita perlu ketegasan. Ketegasan di sini adalah bukan di video call atau komunikasi ya, lebih ke komunikasi. Nah kalau komunikasi misalkan dia banyak alasan nih, banyak alasan banget, misalkan diajak video call dia nggak mau gitu. Tegasan ya udah, kalau misalkan nggak bisa ya sudah, jadi nggak mau menerima. Kalau misalkan kita sesuatu nggak menerima, alasannya nggak reasonable, di situ forget it. Jadi udah nggak gitu, jadi checklist udah nggak ada deh gitu. Kalau saya sama Daddy Lawson, ketegasannya adalah ketika udah beberapa bulan kita kenalan dan dia menyatakan bahwa dia serius, oke, kapan ke Indonesia? Kalau misalkan nggak ke Indonesia ya sudahlah gitu, forget it gitu. Pas dia ke Indonesia, disitulah baru perform bahwa dia tuh yang terbaik. Kemudian setelah itu ketegasannya lagi bahwa kita ini benar-benar serius, ya sudah, saya pengennya tahun ini kita menikah. Kalau enggak ya sudahlah, kita nggak jadi gitu, nggak ada pertinggahan di tahun depan atau tahun manapun kalau memang tahun ini nggak menikah. Saya sampai seperti itu saking tegasnya. Oke, yang selanjutnya yaitu komunikasi. Yang jelas komunikasi ini sangat penting dan suatu hubungan gitu, baik itu baru mulai maupun sedang perjajakan, apalagi nanti kalau kita sudah melangsungkan pernikahan gitu. Komunikasi itu sangat penting apapun. Nah komunikasi di sini juga harus dijaga dengan baik, dalam artian jangan nunggu si doi dulu yang kontak. Enggak, gengsi, biar si doi aja dulu yang kontak. Jangan seperti itu. Kita kadang-kadang kalau misalkan dia kan sibuk ya kita gitu, istilahnya balance. Kalau kita aja terus, misalkan nggak ada juga si cowok, berarti nggak ada ketertarikan dia untuk berhubungan dengan kita. Nah kita jangan kejar-kejar, biarkanlah dia pergi dengan sendirinya gitu. Dalam 1 hari oke, kita hubungin. Kalau dia misalkan nggak ada, kita yang hubungin, atau kalau kita nggak, pasti dia yang hubungin. Nah kalau dulu saya sama Daddy Lawson
consistent, karena kita sehari itu hampir kayak obat ya, 3 hari sekali gitu, bahkan lebih. Jadi kalau misalkan sore saya yang duluan, nanti malam yang dia duluan, atau nanti pokoknya dalam sehari itu dia dulu atau saya dulu gitu. Jadi ada tak-tek-tok gitu, kita sama gitu, satu pendapat, komunikasi itu berjalan dengan lancar gitu. Misalkan kalau kita aja lovely, kita aja terus-terusan, kita nunggu 2 hari kok dia nggak ada, kalau saya nggak ada dia nggak akan ini, udah forget it aja, move on aja ya sayang ya gitu. Kalau misalkan si cowok ini udah nggak ada komunikasi sama sekali, ya sudah, jangan kita melulu gitu, nanti kitanya akan capek gitu. Kemudian yang selanjutnya pastilah kasih perhatian. Kasih perhatian di sini adalah jangan kita menuntut dia terus saja memperhatikan kita, tapi kita perhatian ke dia. Nih kalau ini spesialnya kalau long distance gitu ya, cara singkat kayak kirim bunga doang, surprise seperti itu tuh seneng banget. Tapi jangan terlalu terlalu gombal gimana, jangan, tapi jadi kasih yang sedikit lah, sudah makan belum ya, kayak gitu. Jadi makan siang tadi pakai apa gitu. Jadi hal sekecil biasanya pria itu seneng banget diperhatiin gitu. Ayo, okay? Kamu baik-baik aja, gimana hari ini gitu. Tapi jangan kita menginterogasi yang terlalu dalam, pokoknya jangan terlalu menginterogasi yang terlalu dalam. Tapi kalau misalkan nanyain cuman kabar, kamu baik-baik aja, tadi makan siang apa, biasanya kan yang gitu-gitu gombal. Tapi sampai sekarang saya lakuin itu sama suami. Walaupun kita 24 jam ketemu sama suami, tetap aja saya selalu bilang ke dia, "Are you okay?" Jadi kita make sure kalau dia baik-baik aja. Gimana kerjaan, tetap saya tanyain gimana kerjaan, kita kasih perhatian, ya kalau kita udah ketemu ya coffee kayak gitu. Nah kalau misalkan masih long distance kayak gitu, cari perhatiannya yaitu lewat teks, kirim kecil-kecilan bunga, atau kalau misalkan kita masak apa gitu, difotoin terus kirim ke dia, nih kalau kamu di sini pasti aku masakin ini deh. Jadi kayak gitu-gitulah perhatiannya. Jadi itu kerasa banget. Kemudian yang selanjutnya kasih surprise ini, karena kan kita ini ngomongnya long distance ya. Kalau kita long distance gimana mau ngasih surprise gitu, kecil-kecilan kayak kirim emotion kayak gitu, tiba-tiba yang malam-malam kalau dia pasti tidur nih gitu, jam ini pasti dia tidur, terus pagi-paginya kasih good morning dengan emotion kayak gitu, surprise kayak gitu. Selalu bilang terima kasih kalau dia misalkan ada sesuatu yang bikin kita gitu, thank you so much for your attention, atau thank you so much for your kind, thank you so much for, pokoknya bilang terima kasih lah buat segala sesuatu. Terus kasih bunga, kasih apa, terus kalau surprise seperti itu, atau kasih quote yang nice dari Google, kayak cari kayak gimana gitu ya bentuk kita gimana ke dia gitu, bagaimana ketertarikan kita ke dia gitu. Tapi jangan terlalu banyak, kadarnya pun jangan terlalu banyak ya, tuh sekali sebulan sekali gitu, jangan keseringan, nantinya jadi bosan juga ya, bukan surprise dong gitu. Kemudian selanjutnya jangan mengejar, jangan mengikat, jadi jangan memaksakan dia menjadi yang kita inginkan, dan jangan kita tuh memperlihatkan bahwa kita tuh suka banget sama nih orang gitu, sampai ngejar banget gitu, sampai pengennya kita tuh nanya, interogasinya lebih ke keluarga segala macam, udah kayak kelihatan banget kalau kita tuh ngejarnya gitu. Jadi jangan kita yang mengejar teman-teman. Kalaupun kita suka, tapi jangan mengejar. Jadi gini, saya dulu prinsipnya udah saya memberikan yang terbaik dulu nih ke si cowok. Nah pokoknya saya tuh nggak pernah ngejar sampai sampai menunjukkan bahwa kita tuh suka banget sampai bener nikah, karena saya nggak mau kecewa lagi gitu, nggak mau saya udah berharap terlalu tinggi ternyata dia bukan jodoh saya gitu. Jadi akhirnya nanti yang kecewa saya juga gitu. Jadi di situ ya saya prinsipnya pokoknya saya nggak ngejar dia deh gitu. Jadi kayak bonus aja gitu, saya jalanin. Kalau misalkan dia memang jodoh, nggak akan kemana gitu sambil usaha. Kemudian yang terakhir aja kali ya, ini yang simpel-simpel, jangan posesif atau cemburuan. Lagi misalkan kalau si cowok ini pengguna sosial media pasti kan orangnya interaksi dengan yang lain. Jangan suka nanyain sesuatu yang konyol-konyol lah gitu. Misalkan si mas bule ini like fotonya siapa gitu, misalkan di beranda kita ketahuan dia like fotonya seorang, terus kita sampai cemburuan, itu siapa sih gitu, mana gitu, nanyain itu siapa sih kok like atau segala macam, udah kayak dia tuh milik kita. Nah itu jangan cemburuan, jangan posesif gitu, jangan menekan, let it flow aja. Jadi jalani dulu yang terbaik. Kalau hasilnya biarkanlah jodoh itu datang dengan sendirinya begitu, jalanin aja dengan baik, nanti juga hasilnya akan datang gitu dengan sesuai dengan usaha kita begitu.
Nah itulah ladies lovely, mudah-mudahan yang tadi sampaikan itu ada yang bisa diambil gitu ya. Itu kan berdasarkan pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang memang cari lagi kebingungan ini. Aduh harus ngapain lagi, udah begini, udah begitu kok kayaknya agak kebingungan nih, apalagi yang harus biar yakin kok si cowok ini kayaknya nggak yakin banget sama kita, padahal kita udah bener-bener yakin banget nih gitu. Gimana sih cara ngeyakinin si doi kalau kita juga serius? Oke lovely, thank you so much for watching. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, di like-nya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Kalau ada teman-teman di sini ada yang mau nambahin tips-tipsnya, silahkan komentar di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan taruh di komentar juga. Please share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya. Barangkali teman-teman kalian butuh info ini. Tolong dong didukung channelnya, di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video dan tips berikutnya. Have a good day lovely. Bye.